Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Saiful Bari. Kali ini saya akan kembali membuat tutorial bagaimana caranya bikin cafe latte tetapi dengan menggunakan kental manis atau SKM. Nah, SKM yang saya gunakan hari ini adalah ini ya, mereknya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini juga sebagai latihan atau menggunakan merek yang lainnya. Jadi SKM ini kita akan steaming dengan menggunakan mesin espresso. Nah, di video-video saya sebelumnya sebenarnya saya sudah membuatkan panduannya bagaimana cara latihan bikin latte art dengan menggunakan kental manis ini, namun dengan alat yang lebih murah lagi, lebih banyak, lebih sederhana, tentu saja saya ulang lebih murah. Dan itu alatnya kita kenal dengan FP atau French press. Jadi teman-teman yang belum menonton video tutorial tersebut, saya persilahkan untuk menontonnya dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan konten-konten yang ada di channel ini. Oke, hari ini saya gunakan kental manis ini semuanya saja, ini sekitar 40 gram. Oke, 40 gram. Jadi ini 40 gram, saya akan gunting. Oke, saya amankan dulu ya. Dan saya akan tuang semuanya. Oke, seperti ini. Tuang aja semuanya. Karena biasanya ada yang bertanya kenapa harus ditimbang gitu ya. Nah, kali ini saya tidak menimbang. Saya akan tuang semuanya sebanyak 40 gram kental manis. Oke, amankan. Nah, kental manis ini tentu saja harus ditambahkan air. Oke, kita tambahkan air. Berapa banyak? Sekitar 160 sampai 180 sesuai kebutuhan saja. Ya, kita tambahin ya airnya ya. Silakan dilihat. Oke. Nah, kalau teman-teman tidak menimbang ya, ada indikator ya di sini ya. Itu sudah cukup. Untuk ukuran cup yang kita gunakan sekitar 225 ml. Jadi saya ulang, susunya tadi saya tuang semua sekitar 40 gram, lalu airnya 160 sampai 180. Nah, kopinya saya menggunakan single espresso. Kalau teman-teman mau menggunakan pengganti espresso, itu bisa kok. Misalnya menggunakan bubuk atau powder, contohnya coklat, mocha misalnya ya, atau matcha, red velvet, bahkan taro bisa. Nah, teman-teman kalau mau lebih mudah lagi gitu ya untuk bahannya, bisa menggunakan kopi sachet yang nggak ada ampas. Saya juga pernah membuatkan video tutorialnya, silahkan teman-teman tonton soal itu. Oke, untuk susunya ya, susu kental manis maksud saya yang sudah kita kasih air, kita akan aduk ya, ini sedang diaduk. Aduk saja supaya kental manisnya itu tidak menumpuk di bawah gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena nanti kalau kita steaming, biasanya untuk kental manis yang kita tambahkan air, proses steamingnya itu untuk temperatur ya, ini mudah panas, cepat panas gitu ya. Lebih mudah, lebih cepat panas dibandingkan fresh milk. Oke, kita akan coba. Cara steamingnya sama ya dengan yang fresh milk tahapannya. Seperti ini, stretching, rolling, dan heating. Hati-hati di situ. Oke, sebentar saja. Sesuai yang saya info barusan, ini mudah panas. Oke, lalu kita akan tap. Oke, goyang-goyang. Oke, kita akan coba pouring. Ya, kita akan coba tuang seperti ini. Oke, apakah bisa? Kita coba. Bisa ya. Oke, satu lagi. Oke, angkat dan finish. Ya, masih bisa ya, meskipun kental manis, ini masih cukup bagus. Kalau kita lihat ya, visual foam quality-nya masih tergolong silky ya. Lumayan shiny sebenarnya ya. Oke, jadi bisa ya, jadi bisa. Tapi teman-teman, ini konteksnya adalah untuk latihan saja, bukan untuk jual beli. Nah,
kalau teman-teman merasa apa ya, bisa gitu loh ya, ini dijual, ya silahkan. Toh itu bisa menjadi sumber rezeki gitu ya, nggak ada masalah soal itu. Tetapi standarisasinya yang disebut dengan cafe latte itu bukan menggunakan kental manis, tetapi menggunakan fresh milk yang pasteurisasi. Oke, jadi rasanya itu lebih ke plain. Untuk manis dan creamy itu didapatkan dari proses steaming. Jadi sekali lagi saya sampaikan, ini konteksnya adalah untuk latihan, oke? Dan kami tidak menjual cafe latte dengan kental manis ini. Ini hanya untuk membantu teman-teman yang kebetulan misalnya agak kesulitan mendapatkan fresh milk, entah karena harganya atau karena memang stoknya yang terbatas untuk di luar daerah. Oke. Nah, tip dari saya ketika teman-teman ingin latihan menggunakan kental manis ini gitu ya, itu tidak harus dengan mesin, bisa dengan cara manual seperti yang saya singgung tadi. Videonya sudah ada di channel ini, silahkan ditonton. Lalu yang berikutnya, tadi teman-teman melihat gitu ya, di sini ketika saya steaming itu prosesnya tidak lama, cepat panas, jadi hati-hati gitu ya. Jangan gunakan air yang memang sudah panas. Jadi saya tadi menggunakan air yang tidak panas dengan suhu ruang. Kalau teman-teman mau bereksperimen misalnya dengan air yang dingin dari kulkas, silakan. Atau mau ditambahin es supaya misalnya proses steamingnya lebih awet, lebih lama, silakan, nggak ada masalah soal itu. Yang penting bisa membantu proses latihannya teman-teman.